mencari siapa dekannya, jangan salah. Jadi kan masing-masing punya masing-masing punya pilihan program studinya sudah ya. Oke. Kemudian ada lagi kepala biro. Ini satu-satunya kepala biro, kita belum kembangkan biro ini. Bahkan ini satu biro saja, ada 2 biro digabung jadi satu, yaitu BAK dengan BAO. Maka terjadilah di sana yang disingkat dengan apa tuh? BUAK ya. Apa? Administrasi umum dan administrasi akademik. Yang lain-lainnya banyak lagi unit-unit lainnya. Ini mungkin Bapak tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan karena masalah waktu ya. Akan tetapi 3 ini sudah yang 3 fakultas sudah Bapak kenalkan siapa ketua program studinya, karena ujung tombak yang menghadapi di dalam bidang akademik adalah ketua program studi dan Bapak-Bapak dekan. Kepala BAU dan BAK ini dirangkap oleh Bapak Ahmad Dianor, SH, MH. Nah ini nanti bolak-balik nih berurusan ke BAU. Ya masalah SPP ya macam-macam. Ya. Kemudian saya kira itu sudah cukup untuk organisasi lembaga IKPG Kalimantan Timur. Berikutnya Bapak menyampaikan tentang pola pembinaan dan pengembangan mahasiswa ya. Ini bukan untuk mahasiswa baru saja tapi untuk kemahasiswaan. Dasar hukumnya ya, pola pembinaan ini dasar hukumnya adalah Kementerian Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 150/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi. Nah, jadi Bapak masih mengambil dasar hukumnya yang nomor 155 tahun 1998. Nah, yang baru ini masih belum jelas lagi, kan tetapi ini masih relevan dengan situasi dan kondisi sekarang. Organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan ini ya bersifat intra-universiter. Artinya intra perguruan tinggi, bukan ekstra. Ya. Organisasi di perguruan tinggi itu hanya satu-satunya adalah intra perguruan tinggi. Nah, organisasi ini berfungsi. Organisasi ini mempunyai fungsi. Nah, itu nanti ada fungsinya, yaitu adalah sebagai perwakilan dan sebagai tempat untuk mahasiswa menyampaikan berbagai macam aspirasi. Nah, organisasi ini berbentuk, ya, organisasi ini berbentuk khususnya IKIP ya, khususnya IKIP, tapi juga perguruan tinggi lain saya kira sama. Ada di PM atau disebut dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, nanti belajar berorganisasi. Dulu waktu di SMA kan ada OSIS. Nah, di situ yang pernah jadi OSIS bisa nanti dilanjutkan untuk mengembangkan dirinya melalui organisasi intra-universiter ini, ya, di IKIP. Kemudian ada BEM. Nah, di PM ini merupakan badan legislatif ya. Ya kalau kita di negara kita ini DPR lah begitu. Kemudian ada BEM yang disebut dengan Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, Badan Eksekutif Mahasiswa ini pemerintahannya ya.
Kemudian ada HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan dan lain-lain. Ada nanti lagi dikembangkan menjadi UKM dan sebagainya. Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip ya, dari, oleh, dan untuk mahasiswa itu sendiri. Ya. Dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa. Keleluasaan, bukan kekuasaan. Ya. Artinya leluasa untuk berkreativitas, menyampaikan aspirasi, ya, dan sebagainya ya. Nah ini nanti Bapak berharap agar supaya organisasi kemahasiswaan nanti bisa berjalan secara dinamis dan Anda adalah sebagai kader-kadernya. Ya, mudah-mudahan sudah punya pengalaman ya waktu di tingkat SLTA. Masing-masing mungkin ada dari SMA, ada yang dari SMK, ya. Mungkin juga ada yang dari pesantren dan sebagainya. Nah, lanjut. Fungsi organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah sebagai sarana dan wadah. 1. Untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa. Nah, nanti yang menjadi ketua BEM, ya, ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, ini bekerja keras untuk menampung jika ada ya, aspirasi atau pokok-pokok pikiran yang berkembang di kalangan mahasiswa. Nah, ini jangan ditolak nanti. Siapa tahu nanti Anda ada yang terpilih nanti menjadi ketua BEM, ya. Nah, jadi ini harus ditampung, nanti disalurkan. Baik disalurkan itu melalui musyawarah mahasiswa, maupun nanti adalah audiensi kepada pimpinan-pimpinan lembaga. Ya, sudah barang tentu semuanya itu berjalan harus mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah sebagai sarana komunikasi mahasiswa. Baik yang bersifat internal maupun eksternal. Nah, di sini jangan salah memahami. Komunikasi artinya adalah hubungan timbal balik. Baik satu arah, dua arah, maupun berbagai arah. Nah, sekarang yang internal adalah sesama mahasiswa IKIP PGRI Kalimantan Timur. Apakah itu antar fakultas, antar program studi? Ataukah itu antar individu dengan kelompok? Ataukah itu antara kelompok dengan kelompok mahasiswa? Ini komunikasi ini perlu dibangun. Ya, secara internal ini yang terutama sekali. Apa yang dibangun? Yang dibangun adalah untuk bagaimana agar supaya pembelajaran kita ini bisa berjalan dengan baik dan berhasil dengan baik, lulus adalah berkualitas. Nah, ini perlu untuk dibantu dengan berkomunikasi. Manfaatnya sangat besar sekali. Ya, kalau komunikasinya terjalin dengan baik, berarti satu sama lain bisa bertukar pikir, bertukar pengalaman, artinya sharing untuk memahami, memperdalam berbagai mata kuliah atau materi yang disampaikan oleh dosen. Makanya itu mungkin perlu membentuk kelompok-kelompok studi, ya, atau kelompok belajar. Yang bersifat eksternal, nah ini kita bisa saja mengadakan kunjungan, ya, ke perguruan tinggi lain. Bagaimana budaya belajar yang ada pada perguruan tinggi lain itu? Ya. Tadi kan ada disebut-sebut tentang merdeka belajar. Nah ini nanti Pak Irba akan menyampaikan ini ya, merdeka belajar. Nah itu termasuk adalah komunikasi atau hubungan dengan mahasiswa
eksternal, perguruan tinggi eksternal, gitu ya. Akan tetapi tidak diperkenankan organisasi eksternal untuk masuk ke dalam lembaga kita. Itu tidak boleh. Ya. Apapun jenis organisasi sosial itu tidak boleh beraktivitas di dalam kampus. Di dalam kampus kita hanya satu-satunya adalah organisasi intra-universiter. Ya, satu-satunya adalah organisasi intra-universiter atau organisasi intra perguruan tinggi, yaitu BEM tadi dan sebagainya. Ya kalau mau ikut organisasi yang bersifat organisasi ekstra, itu ya silahkan di luar saja. Mahasiswanya boleh saja mau ikut itu. Ya. Banyak itu contoh organisasi-organisasi yang ada di luar seperti HMI dan sebagainya. Itu silahkan. Kita tidak melarang, tapi tidak boleh beraktivitas ya di dalam lingkungan kampus. Nah, ini ya sudah Bapak peringatkan ini ya. Boleh ya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan bakat potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan. Ya memang begitu seharusnya. Anda masuk perguruan tinggi ini, betul-betul serius kuliahnya, supaya nanti betul-betul menjadi insan akademis, manusia yang terdidik, manusia cendekiawan, manusia intelektual. Nah ini yang dibutuhkan oleh bangsa sekarang ini. Bagaimana menjadi insan yang produktif. Ya, makanya mindsetnya harus diubah. Ya. Jadi cara berpikir pada saat kita di SLTA ini harus diubah mindset kita. Kemudian yang keempat, sarana pengembangan pelatihan, keterampilan organisasi, manajemen, dan kepemimpinan. Nah ini nanti bisa bersama-sama Anda untuk melaksanakan kegiatan ini, ya sudah barang tentu adalah dikoordinasikan oleh BEM. Ya, jadi melalui BEM Anda bisa mengembangkan, melatih keterampilan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Kemudian ada juga pelatihan manajemen, ada juga pelatihan kepemimpinan. Ya, ini misalnya nanti melalui upgrading dan sebagainya. Kemudian yang kelima, ini fungsi organisasi tadi diingat ini, dari catat enggak? Tapi ya mudah-mudahan ini nanti sambil dikirim, materinya juga akan Bapak kirim nanti. Sarana pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional yang melingkupi kebudayaan bangsa, baik itu lokal maupun nasional. Nah ini, kita harus ikut melestarikan kebudayaan bangsa kita. Karena kebudayaan nasional itu adalah dirajut dari kebudayaan lokal. Nah ini yang perlu untuk kita lestarikan bersama-sama. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah ini sudah barang tentu, sekarang juga sudah kita rasakan. Nah yang kita lakukan sekarang ini karena adanya IPTEK ya. Ya untung saja IPTEK itu sudah berkembang baik sehingga dengan adanya kondisi sekarang kita masih bisa melaksanakan kegiatan semacam ini walaupun melalui daring ya. Kemudian juga harus berpijak kepada norma-norma agama yang berkembang di Indonesia. Khususnya Indonesia karena kita orang Indonesia ya. Agama apa saja yang berkembang di Indonesia, nah ini juga kita turut untuk mendalaminya. Kita punya agama masing-masing, maka dalamilah agama itu. Akan tetapi harus hidup rukun dan damai. Ini yang paling penting.
Ya. Yuk agama apa saja, saya agama ini, saya ya kamu lagi agama ini, ya ini harus rukun semuanya. Ya. Karena melaksanakan ibadah itu sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Tidak mengganggu ajaran agama orang lain. Nah ini yang perlu ditanamkan sehingga lahir istilah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian etika moral. Nah, etika moral ini dituntun di samping daripada norma-norma agama juga adalah Pancasila. Sehingga muncul istilah insan Pancasilais. Nah, ini. Kemudian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini harus mengenal lagi apa wawasan Nusantara itu, kemudian apa 4 pilar kebangsaan dan sebagainya ya. Anda sudah belajar juga di tingkat sekolah menengah atas. Nah, dengan adanya berbagai macam fungsi tadi dan prinsip dari organisasi itu, nah bagaimana pengembangannya dan pembinaannya? Mengembangkan dan membina mahasiswa, ya, atau mahasiswa itu terbina dan terkembangkan dirinya itu melalui jenis-jenis kegiatan yang ada pada lembaga. Nah, jenis-jenis kegiatan ini ada 4 jenis.